Sampurasun. Orang Sunda kene berarti ya. Perkenalkan, saya Adi Dijin dari Komunitas Golok Pedang Sepuh Nusantara. Di sini ada ketua, Ibu Cahyadi, ada juga Kang Rasid Gabibitak ini. Ada Pak Yosef, sepuh kita. Alhamdulillah di hari yang baik ini kita bisa berkumpul di sana. Rencananya untuk sosialisasi pengenalan tentang Golok Pedang Sepuh Nusantara. Karena kenapa kita harus mensosialisasikan siar budaya tentang perlunya melestarikan golok atau pedang sepuh yang ada di Nusantara, terutama di Sunda, di Banten, Tasik, Garut, Ciamis, Cirebon, dan Sumedang. Karena masih banyak varian-varian golok yang kita sendiri, ini anak keturunan sekarang, generasi sekarang, generasi milenial belum paham. Iya teh, bedog banget sih anak-anak teh. Jadi dari bedog itu banyak sekali variannya, dari jenis bulunya, bulu macam-macam nih. Nanti dijelaskan sama Pak Ketua, sama Pak Ibu Cahyadi, sama Pak Rasid nanti jenis bulunya, jenis gilanya, supaya ada kepahaman, ada mengerti gitu bahwa pentingnya kita menjaga warisan budaya leluhur. Nah, terutama kalau untuk RIS sendiri sudah tercatat di United Nation ya, PBB sudah tercatat sebagai cagar budaya tak benda. Jadi sudah tercatat bahwa RIS itu bagian dari pesona budaya Indonesia, sudah menjadi bagian dari budaya dunia. Nah, rencana kita sedang memperjuangkan bagaimana caranya supaya golok juga termasuk bagian dari pusaka tak benda yang tercatat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi sekali lagi untuk generasi yang sekarang yang milenial, guru-guru juga, para guru, para sepuh, mohon maaf bukan menggurui atau mengajarkan, cuma inilah salah satu siar budaya kita. Bagaimana caranya supaya senjata-senjata ini tetap lestari, jangan sampai nanti ada warisan dari orang tua, dari sesepuh masih golok, masih kering, masih tombak dibuang ke kali. Ada yang masih pusaka dikubur, jangan seperti itu, karena pembuatan senjata zaman dulu itu luar biasa beratnya, lama sekali proses dan mahalnya pun mahal sekali zaman dulu. Satu gobang itu ataupun golok besar itu bisa dimahari 2 kerbau. Jangan berarti 2 kerbau bisa dihitung berapa duit, berapa uang gitu. Kalau tidak kerbau 2 ekor, salah 1 tombak atau 2 tombak loh, negara ada mahal, bisa 1000 sampai 2000 meter untuk memahari 1 buah golok. Nah, di sini nanti insya Allah teman-teman dari Golok Pedang Sepuh Nusantara akan menerangkan sedikit minimal dasar mengenal tentang golok-golok pedang sepuh di Nusantara. Nah, mungkin itu saja. Dan selain kita berbagi wawasan tentang golok pedang sepuh Nusantara, kita juga sediakan hadiah giveaway. Nah, ada senjata, ada pisau-pisau dapur buat ibu-ibu, ada aksesoris juga, ada ikat Sunda nanti buat hadiah buat. Pokoknya di setiap sesi ini pada saat pemateri sedang menjabarkan isi dari siar ini disimak baik-baik. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti guru-guru atau nanti adik-adik di sini bisa dapatkan hadiah dari Golok Pedang Sepuh Nusantara. Mungkin itu saja. Silakan Pak Ketua untuk bisa memberikan pencerahan sedikit buat hadirin yang ada di sini. Silakan. Baik, terima kasih Abang Ari. Ya, kita akan membahas tentang yang namanya pusaka. Ada yang tahu nggak definisi pusaka itu apa? Yang tahu tunjuk tangan, saya kasih pisau. Harus berani, kalau berani ya berhadiah. Pisau keset. Ayo, siapa yang bisa ngasih tahu definisi pusaka itu apa sih? Buka Google nggak apa-apa, buka Google silakan. Ayo, tunjuk tangan. Ayo, definisi pusaka atau arti pusaka itu apa sih? Arti pusaka itu apa? Baik, belum ada, berarti kita teruskan lagi waktunya karena kita Baik, saya lanjutkan. Jadi definisi pusaka itu adalah sebuah benda yang diwariskan secara turun-temurun dari buyut, kakek, bapak, dan seterusnya. Nah, pusaka itu bermacam-macam. Ada yang berupa cincin, pokoknya benda yang berbentuk benda diwariskan secara turun-temurun itu disebut dalam pusaka. Nah, ini adalah di depan kita ini adalah yang namanya senjata pusaka. Nah,
ada keris, ada golok, atau baku jalan dan sebagainya. Pada zaman dahulu memang pembuatan pusaka ini tidak sembarangan, melalui doa dan waktu yang sangat panjang. Nah, di kita di Pasundan, golok ini dikenal dengan berbagai macam jenis bulu atau gagang. Di antaranya yang paling umum ditemuin ini namanya gagang ceker kidang atau kaki kijang. Nah, kaki kijang ini umum ditemui di seluruh wilayah Jawa Barat, bahkan sampai Makassar pun ada. Tapi ini asli Jawa Barat. Nah, dulu penyebarannya terkenal di era zaman Mataram Sultan Agung tahun 1628. Ketika Mataram Sultan Agung menggempur VOC di Batavia dengan pasukan 10.000 pasukan, kebanyakan pasukan VOC menggunakan bulu ceker kidang itu sebagai senjatanya. Makanya senjata ini menyebar di seluruh wilayah Nusantara. Nah, filosofi dari gagang ceker kidang ini adalah keluasan, kelincahan, serta kamuflase. Jadi lincah seperti kijang. Nah, di dalam satu bilah pusaka ini terdapat minimal 3 jenis unsur besi. Yang pertama besi, baja, dan juga nikel atau pamor. Yang disebut pamor itu corak atau bagian yang putih ini disebut dengan pamor berbahan dasar nikel. Jadi bagaimana luar biasanya leluhur kita dulu membuat suatu senjata seindah ini. Jadi berfungsi tidak hanya sebagai senjata tarung, tapi juga ageman atau pegangan. Jadi kata orang-orang Sunda zaman dulu, laki-laki seperti tidak memakai celana apabila tidak membawa sebilah golok. Itu perumpamaannya. Jadi begitu pentingnya golok di kehidupan masyarakat Sunda pada zaman itu. Ini ada 2 pamor, Abang. Yang pertama batu lapak, yang kedua kulit semangka. Jadi corak-corak pada sebilah pusaka ini mengandung nama atau arti. Jadi ini pamornya yang namanya batu lapak, ini artinya untuk perlindungan si pemilik, perlindungan dari santet, guna-guna, dan yang lain. Kemudian yang namanya pamor kulit semangka. Pamor kulit semangka ini filosofinya untuk menambah persaudaraan, memperluas pergaulan. Terus untuk usianya sendiri ini berapa tahun ini? Ya. Jadi secara bentuk besi atau unsur besi ini diperkirakan era Cirebon abad ke-16 atau 17. Jadi umurnya sekitar 300 sampai 400 tahun. Seperti itu. Ya itu. Ya berarti buat sahabat semua, buat guru-guru juga, mungkin nanti di rumah atau kita punya orang tua masih menyimpan banyak-banyak pusaka, senjata, tolong simpan, dirawat baik-baik. Tidak perlu susah, dirawat itu pakai minyak saja. Bukan untuk memberi makan di dalamnya jin atau kodam atau apa, bukan. Tapi untuk supaya benda itu tidak berkarat atau tidak hancur, aus. Karena kan kalau usia itu si besi itu bisa habis. Nah, jadi pada saat nanti ada warisan dari orang tua ataupun dari siapa gitu ya, dijaga dirawat. Kalau misalnya tidak sanggup untuk merawat, berikan kepada orang yang kira-kira sanggup, yang mampu untuk merawat itu senjata. Betul. Ya, siapa lagi? Ya, jadi mengapa orang-orang tua kita zaman dulu melarang kita membuka suatu pusaka? Karena memang ada 2 hal yang bisa kita jelaskan secara ini ya. Yang pertama, di dalam sebilah pusaka itu terdapat racun. Jadi zaman dulu memang pusaka itu diolesi racun agar melumpuhkan lawan, kan? Jadi orang tua kita dulu melarang untuk membuka pusaka agar kita tidak terkena racun. Nah, yang kedua, sebilah pusaka itu mengandung yang namanya meteorit. Nah, meteorit itu mengandung suatu radiasi yang akan mempengaruhi tubuh kita apabila kita membukanya. Jadi apabila kita membuka pusaka, jangan sekali-kali didekatkan kepada wajah. Nah, ini akan radiasi dari pusaka ini akan mengenai tubuh kita gitu. Jadi efeknya akan mual, pusing dan sebagainya. Bukan karena hodam, pusing, mual, bukan karena hodam segala macam, tetapi radiasi atau racun yang terdapat di sebilah pusaka. Bisa diceritakan sedikit buat tambahan wawasan cara yang baik membuka senjata itu seperti apa biar supaya kita dapat terjaga keasliannya, kita juga tidak terpapar dengan sesuatu yang di dalamnya.
Ya, Kenapa terhormat? sebilah pusaka itu yang betul, jangan ditarik gagangnya, ini salah, tapi ditarik sarungnya. Sesudah ditarik, kita tarik ke kanan. Gunanya apa? Selain penghormatan terhadap si pembuat, ini agar melepas radiasi yang tertanam di dalamnya sehingga lepas, tidak ke wajah kita. Nah, setelah seperti ini baru kita lihat. Jangan sekali-kali memegang pusaka dengan tangan. Itu akan menyebabkan karat karena di tangan kita mengandung keringat yang akan membuat pusaka jadi berkarat. Kenapa kita kasih minyak wangi atau wewangian? Karena karakteristik dari besi pusaka ini baunya tidak enak. Baunya bau apek lah kata orang. Jadi kenapa kita kasih minyak wangi? Biar wangi, biar menambah kecintaan kita terhadap pusaka tersebut. Seperti itu, Pak. Jadi bukan berarti kita memberi makan sesuatu di dalamnya, bukan ya? Bukan. Ya. Jadi kalau ada yang nanya itu, ada isinya nggak sih? Ada isinya itu doa dan harapan. Jadi Pungku atau pemilik pusaka zaman dulu itu berharap agar pusakanya melindungi dia. Jadi tidak ada jin, hodam dan sebagainya di dalam pusaka. Apabila ada cerita-cerita, ini pusaka terbang, pusaka gelotek-gelotek, nah itu tergantung mindset pikiran kita dari awal. Dari awal kita melihat benda ini seperti apa. Kalau dari awal kita melihat benda ini sudah mistis, kita menganggap ini ada jinnya, maka jin tersebut akan memanipulasi pikiran dan hati kita, dan ini akan terjadi. Tetapi sebaliknya, ketika kita memandang ini sebagai benda pusaka dan tidak ada apa-apanya, ya tidak ada apa-apanya, tidak berpengaruh apa-apa terhadap kita. Jadi kita harus memindset pikiran dan hati kita dulu agar berpikir positif terhadap benda-benda ini. Sama seperti handphone lah. Nah, banyak orang yang memistikan benda ini, mistik, musyrik dan sebagainya. Itu tergantung dari hati masing-masing manusia. Sama seperti handphone. Ketika handphone itu dipakai hal negatif, apakah semua handphone jadi negatif? Tidak. Yang negatif itu orangnya. Ketika benda-benda ini dibuat negatif oleh orang, maka benda ini tidak negatif, yang negatif orangnya. Ini dari Eropa langsung dikirim khusus buat yang ada di sini. Pokoknya kalau dapat ini harganya 500.000 rupiah. Kalau beli harga itu 500.000. Ini free gratis, kalian bisa ngejawab pertanyaan dari pemateri. Silakan. Kasih pertanyaan ringan buat ibu-ibu biar bisa ngejawabnya. Yang ringan aja, Pak. Siapa nama beliau? Siapa nama beliau tadi? Ayo. Yang bisa dapat. Ada yang tahu nama beliau? Nama beliau. Ayo udah mengenalkan diri. Buat ibu-ibu, khusus buat ibu-ibu. Ayo. Ada yang tahu nama beliau? Bisik-bisik. Ya itu makanya perlu yang minimal dia pemaparan dari materi yang seperti itu. Ini hilang ini. Berarti pertanyaan berikutnya Pak Ketua. Ya. Tetap ini nomor 1 buat ibu dulu ya. Buat kaum pria sabar dulu, ini khusus buat ibu. Kasih pertanyaan ringan lagi ya. Ya. Tadi saya jelasin ini bulu apa namanya. Nah, Ayo, yang tahu lu apa? Ayo. Bulu apa namanya? Bulu apa? Ayo, saya bulu apa? Kecil juga. Ayo ke sini. Ya. Namanya apa? Ayo. Hah? Ke sini, ke depan. Yang bisa jawab ke depan. Langsung ke depan. Nah. Ya. Belum komplit. Kijang apa? Ini Ayo. Ya. Langsung. Nah, ibu dulu, bentar dulu. Bentar, ibu dulu ya. Bentar ya, Ade ya. Hah? salah. Hah? Oh, itu yang awal. Ya, betul.
pisau merah. Hadiahnya masih pisau nih, pisau. Ini kalau beli harga 300.000 rupiah. Beri buat yang ada di sini hadiahnya. So. Bagian yang putih ini namanya apa? Nah, yang sini. Ya, berdiri. Berdiri, berdiri. Bagian yang putih ini namanya apa? Bawah. Ya. Masih ada lagi satu full set juga dapur ini. Ini cuma yang tadi ini harga 750.000. Ya. Ayo lah, Pertanyaannya simpel ya. Cepat-cepat ya langsung. Siapa nama pahlawan asal Banten? Angkat tangan. Iya. Masih ada hadiah dari teman-teman kita pasangan dari Kalimantan. Ini asli ekor buaya, aksesoris dari buaya. Khasiatnya macam-macam ini bisa buat lagunya. Pertanyaan apa itu? Dia simak baik pertanyaannya ya. Yang bisa jawab ini 4 biji nih. Semua Langsung 4 biji. 4 biji. Harganya 100.000 ini. Buat satu orang, sebutkan nama guru besar padepokan di sini. Ya. Baik. Kita sekarang lagi ya. Hadiahnya sudah selesai kita bagikan. Alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh panitia. Aku nuwun kesatuan para penulis dan juga para guru dan juga sahabat-sahabat di sini semua yang bisa semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul.
Oke.